Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-31 dengan judul Paulus di Athena. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah kami yang bertata di kerajaan sorga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sungguh sangat baik, masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjalani kehidupan kami di hari yang baru ini. Dan kami bersyukur pula kami diberkati dengan banyak hal, kesehatan, kekuatan, semangat, dan kami percaya berkat ini yang akan memampukan kami untuk berkarya, bekerja, melakukan yang terbaik. Sebelum kami menjalankan setiap aktivitas kami Tuhan, kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ini Tuhan, yang akan terus menuntun langkah kami, agar kami tetap berada di jalurnya Tuhan. Pimpin dan tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih, Bill adalah seorang mahasiswa teknik. Ketika berusia 20 tahun, dia menderita penyakit semacam artritis. Penyakit itu tidak bisa membuatnya bangkit dari tempat tidurnya. Ia juga hampir tidak bisa buang hajat. Semua persendiannya perlahan-lahan kaku dan penglihatannya menjadi buta. Sekali waktu dokter yang menanganinya berkata, "Saat-saat seperti ini kau punya banyak waktu untuk berpikir." Sambil tersenyum pahit, Bill menjawab, "Memang hanya itu kerja saya, berpikir." "Iya betul," kata dokternya. "Bukankah sampai saat ini kau selalu berpikir tentang dirimu sendiri?" Kata-kata itu seperti halilintar bagi Bill. Dia mendapati kebenaran dalam kata-kata dokter itu. Sejak terserang penyakit, dia memang selalu memikirkan dirinya sendiri. Memikirkan penderitaan dan sakitnya sendiri. Dia tidak pernah memikirkan orang lain. Kesadaran akan hal ini membuat titik balik dalam dirinya. Sejak itu, Bill mulai bicara dan menghibur orang lain. Dia membiarkan banyak orang datang untuk mendengarkan nasihat dan kesaksiannya. Hasilnya, tak sedikit orang merasa terbantu dan terberkati dengan kesaksiannya. Hidup baginya adalah kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Dan dia menyadari akan hal ini. Dari cerita ini ingin mengingatkan kita bahwa benar hidup adalah kesempatan. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk terus diisi dengan hal-hal positif, berarti dan bermakna. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kesempatan untuk berbagi apa yang sudah Tuhan beri kepada kita, dan kita berikan lagi kepada sesama kita yang membutuhkan. Entah kita dalam keadaan baik atau tidak baik, tapi inilah kesempatan baik yang Tuhan beri untuk kita. Apapun yang terjadi, bukan untuk kita ratapi dan tangisi, tetapi bagaimana kita berjuang mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, kesempatan baik Tuhan beri kepada Rasul Paulus seperti yang diceritakan dalam nas kita pada hari ini. Dan oleh Rasul Paulus, kesempatan itu benar-benar tidak disia-siakan.
Ketika ia berada di Athena, ia melihat ada banyak orang di sana menyembah atau beribadah kepada dewa-dewa. Di sidang Areopagus, Rasul Paulus gunakan waktu dan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk memperkenalkan Allah yang ia puji dan sembah. Pada ayat 24-31. Bagaimana respon orang yang mendengarnya? Ada yang mengejek, ada yang tidak percaya, tapi ada juga yang merasa terberkati, mau mengenal Allah dan bergabung dengan Rasul Paulus. Nah, dari sini apa yang mau dikatakan kepada kita? Apa yang menjadi pesan untuk kita? Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan, maka jangan disia-siakan. Baik atau tidak baik keadaan kita, tetaplah berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Barangkali saja dari apa yang kita perbuat dapat membantu dan memberkati orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apapun yang terjadi dengan kita, tidak perlu lama untuk kita ratapi dan tangisi. Lakukan, kerjakan apa yang bisa kita lakukan dan kerjakan. Karena satu tujuan kita, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati, tetap semangat, jaga kesehatan. Shalom.